Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari kelas MJ 503. Di sini saya akan meneruskan tugas struktur Digital Innovative Entrepreneurship Business Model Canvas PT Delmi Brand di Brand Wrangler. Untuk pendahuluan, PT Delami Garment Industri adalah perusahaan retail dan manufaktur pakaian khusus yang didirikan pada tahun 1979 di Indonesia. Sebagai perusahaan fashion multimerek yang diakui secara internasional, PT Delami berkomitmen untuk menyediakan pakaian dan aksesoris berkualitas tinggi, gaya yang sesuai dan berkualitas tinggi untuk pelanggan pria, wanita, dan junior. Dalam pasar yang mencari produk fashion yang sesuai dengan gaya hidup pria dan wanita modern yang menjalani kehidupan kota yang cepat dan sibuk, perusahaan ini berdiri sebagai jawaban kuat yang dengan cepat memperoleh pengakuan, kepercayaan, dan pengikut besar dalam industri fashion. Dan pada bulan Maret 2016, PT Delami Garment Industri resmi berganti nama menjadi PT Delami Brand Karisma Busana. Semangat baru untuk mencapai visi dan misi kami. Menurut Stefan dan Richard 2014, karakter lingkungan bisnis saat ini dipenuhi dengan ketidakpastian dan gangguan. Perusahaan tidak saja dituntut untuk selalu berinovasi, bahkan merubah produk mereka, tetapi juga budaya organisasi, metode penjualan, hubungan dengan konsumen, dan juga struktur dalam internal perusahaan. Perkembangan teknologi yang terus berkembang, tingkat pendidikan yang semakin baik, arus globalisasi alat-alat komunikasi yang semakin canggih, serta jalur distribusi baru semakin membuka peluang dalam perkembangan dunia bisnis. Mempertimbangkan hal tersebut, perusahaan harus mampu terus beradaptasi dalam arus persaingan yang terjadi. Perancangan model bisnis yang tepat merupakan salah satu faktor krusial dan vital bagi perusahaan sebagai sebuah alat untuk mengidentifikasi sistem bisnis, tren baru, serta perubahan-perubahan yang terjadi baik pada lingkungan internal perusahaan maupun lingkungan bisnis eksternal. Model bisnis adalah sebuah konsep tentang bagaimana sebuah organisasi membuat, menyalurkan, dan mendapatkan nilai atas proses bisnisnya. Teach 2010 menyebutkan bahwa hingga saat ini model bisnis belum menemukan fondasi teoritis yang baku dalam ilmu ekonomi. Mengidentifikasi proses dan komponen-komponen dalam model bisnis adalah proses yang tidak mudah, yang mana diperlukan dalam proses bisnis dan yang mampu mendefinisikan proses penciptaan nilai secara komprehensif dan mendasar bagi perusahaan. Menurut Stefan dari 2014, beberapa peneliti mengartikan model bisnis sebagai sebuah sistem untuk menghasilkan uang bagi perusahaan, seperti misalnya Wellen dan Hanger 2008 yang berpendapat bahwa karakteristik operasional perusahaan yang dimaksudkan untuk menghasilkan dan menciptakan keuntungan secara gambaran besar. Menurut opini beberapa peneliti sebelumnya, model bisnis adalah konsep secara ekonomi untuk menghasilkan keuntungan berdasarkan pada kombinasi antara proses bisnis dan teknologi yang digunakan. Lebih lanjut, dari sudut pandang ekonomi, model bisnis belum mampu mempresentasikan sudut pandang yang lebih kompleks dalam perusahaan. Model bisnis harusnya juga mampu menangkap sisi lain dari perusahaan, selain tentang pendapatan hasil dan produksi dan biaya, serta tentang bagaimana menciptakan nilai ditawarkan kepada konsumen dan nilai bagi perusahaan itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti ini bertujuan untuk menganalisa model bisnis secara lebih mendalam dan luas tentang adopsi komponen dalam dua model, yaitu Canvas Business Model dan 360 Business Model. Terhadap model bisnis yang telah diterapkan oleh salah satu perusahaan global yang bergerak di bidang retail fashion, yaitu PT Delami Brand Karisma Busana. Secara gambaran besar, Delami memiliki model bisnis yang terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu perencanaan, desain, produksi, dan penjualan. Ketika proses tersebut merupakan inti dari model bisnis yang dimiliki oleh Delami, perancangan desain dimulai dari Departemen Riset dan Pengembangan Research
and Development R&D yang melakukan penelitian secara berkelanjutan untuk menemukan bahan-bahan serta model terbaru dalam industri aparel. Selain itu, divisi ini juga bertugas untuk menentukan konsep desain yang tepat agar dapat memenuhi keinginan dan selera konsumen. Selanjutnya, Departemen Merchandiser akan bertugas untuk menentukan varian produk yang akan diproduksi serta volume produksi sebagai lanjutan dan dari hasil perencanaan yang telah dirancang oleh bagian R&D sebagai bagian untuk merencanakan pengadaan atas material yang dibutuhkan dalam rangka produksi, maka divisi pengadaan atau Development and Procurement of Materials akan melakukan negosiasi langsung dengan pihak produsen material guna memastikan bahwa pesanan dalam jumlah besar dapat terwujud kualitas dan spesifikasi material menjadi sebuah hal yang vital untuk menghasilkan produk yang nyaman dan berkualitas dengan harga yang tetap terjangkau oleh konsumen. Potensial langkah berikutnya, Departemen Produksi melalui staf tim produksi dan tekstil Takumi sebutan atau bagian perajin terampil sebagai tersebar di beberapa kantor produksi di seluruh dunia seperti di Shanghai, Ho Chi Minh, Jakarta, Istanbul, dan Bangalore melakukan kunjungan ke beberapa pabrik yang menjadi mitra Delami sebagai langkah untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan dengan jaminan kualitas yang tetap terjaga dengan baik. Setelah produk tersedia maka akan menjadi tanggung jawab dari bagian penyimpanan atau inventory control department untuk menjaga tingkat ketersediaan dengan cara memantau tingkat penjualan dan ketersediaan produk setiap minggunya di semua gerai Delami sebagai langkah untuk mendorong terjadinya penjualan, maka divisi masing-masing gerai Delami dengan menggunakan beberapa media seperti iklan, selebaran, dan media komunikasi pemasaran lainnya. Pada akhir setiap musim, Departemen Merchandiser dan Departemen Pemasaran akan bekerjasama kombinasikan promosi penjualan seperti perubahan harga atau apapun untuk membantu memastikan bahwa inventaris produk habis terjual. Kanvas bisnis model merupakan konsep yang dikenalkan oleh Osterwalder dan Figner pada tahun 2009 yang membangun sebuah model bisnis yang terdiri dari atas 9 komponen. Osterwalder, Figner, dan Smith menyebutkan bahwa kanvas bisnis model merupakan model bisnis yang digunakan untuk menjelaskan, menggambarkan, menilai, dan merubah model bisnis. Model bisnis ini diyakini dapat membantu para pengusaha dan manajer untuk merancang model dalam lingkup bisnis dan komunikasikannya dalam organisasi mereka. Lebih lanjut, kanvas bisnis model juga telah digunakan dalam skala global oleh berbagai lingkungan bisnis, mulai dari perusahaan kecil hingga perusahaan besar. Menyebutkan adanya pendapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa kerangka model bisnis seperti misalnya kanvas bisnis model telah dikritisi sebagai akibat terlalu deskriptif dan cenderung kekurangan komponen yang dinamis. Hal ini juga didukung dalam Rirkonen dan Nenonen yang menemukan beberapa studi dan pendapat yang menyoroti bahwa kanvas bisnis model tidak mampu memvisualisasikan seluruh perusahaan tetapi hanya berupa landasan dari model bisnis. Selain itu, kelemahan terbesar kanvas bisnis model adalah kurangnya atribut data kuantitatif wajib. Namun di lain sisi, hal tersebut menciptakan platform visual untuk alat-alat lain yang dapat digunakan untuk menilai kinerja secara maksimal. 360 bisnis model berkata Traina dan Striukova 2015 adalah model yang secara umum merupakan alat yang mendeskripsikan model bisnis, namun kanvas bisnis model belum mampu seutuhnya untuk menyampaikan komponen kunci yang berhubungan dengan menciptakan menangkap dan menyampaikan nilai-nilai inovasi dalam model bisnisnya. Lebih lanjut, Traina dan seseorang juga menyebutkan bahwa beberapa peneliti dihadapkan pada lingkungan bisnis yang lebih kompleks. Beberapa disebabkan karena penelitian yang telah dilakukan memiliki fokus yang berbeda, seperti misalnya hanya lebih menonjolkan sebagian kecil aspek dalam bisnis model, seperti proses penciptaan nilai atau hanya tentang bagaimana menangkap nilai yang tidak bisa diterapkan oleh sebuah perusahaan. Sementara itu, mereka meninggalkan komponen lainnya yang tidak relevan dan dianggap tidak penting. Hal ini telah diungkapkan oleh Makadok dan Koch
yang lebih awal menyebutkan bahwa istilah penciptaan nilai seringkali hanya digunakan untuk menjelaskan tentang aspek-aspek dalam bisnis model yang faktanya ternyata sama dengan proses di mana perusahaan menangkap nilai untuk ditawarkan oleh perusahaan. Misalnya, model untuk menghasilkan pendapatan, kompleksitas yang terjadi dalam perencanaan bisnis model ini yang kemudian menjadi sebuah urgensi bagi Raina dan Strikov. Untuk mengajukan sebuah bisnis model yang diharapkan bisa mendekati sebuah model yang meliputi keseluruhan komponen sebuah bisnis model dan memberikan sudut pandang yang perlu diharapkan bisnis model yang dinamakan tiga tersebut bisnis model akan menjadi sebuah alternatif bisnis model yang mampu menjadi sebuah alat yang efektif dan merumuskan perencanaan dan implementasi sebuah bisnis model mengintegrasikan modelnya melalui 5 komponen baik berikut. Yang pertama, penciptaan nilai. Yang kedua, penawaran nilai. Yang ketiga, menangkap nilai. Yang keempat, menyampaikan nilai. Yang kelima, mengkomunikasikan nilai. Nice. Metode penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengadopsi model bisnis yang sudah digunakan oleh Delamy ke dalam kanvas bisnis model dan 360 bisnis model sebagai gambaran dan perbandingan atas perubahan yang terus berlangsung secara dinamis di dalam pasar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi yang dilakukan dari berbagai literatur yang mendukung atas data-data model bisnis yang digunakan oleh Delamy. Hasil dan pembahasan adaptasi model bisnis Delamy pada kanvas bisnis model berdasarkan penjabaran model bisnis Delamy. Maka keterkaitan bisnis tersebut dapat dipetakan melalui kanvas bisnis model dengan membedah kesembilan komponen penting dalam operasional model bisnis Delamy. Secara visual kanvas bisnis ya model akan memberikan gambaran tentang kaitan dan masing-masing komponen sehingga ini akan dapat ditemukan hubungan atas peluang-peluang yang dapat diambil di dalam pasar ataupun keunikan nilai atas model bisnis model yang telah ataupun yang akan menjadi pertimbangan penerapan strategi bisnis Delamy berikut merupakan penjabaran adopsi serta atas 9 komponen bisnis Delamy dalam kanvas bisnis model. Yang pertama, segmen konsumen atau customer segmen konsumen yang menjadi target sasaran dari Delamy merupakan konsumen usia produktif yang saat ini tergabung dalam kelompok generasi milenial, yaitu berkisar antara 18 sampai 38 tahun dengan tingkat pendapatan menengah ke atas dan berada di daerah urban atau sekitarnya. Yang kedua, manfaat yang ditawarkan atau value proposition komponen ini mencakup produk atau jasa yang diciptakan nilai segmen konsumen tertentu. Sebentar ya Bu ya, saya lagi jualan. Lanjutan lagi untuk yang ketiga, saluran atau channel komponen ini menggambarkan tentang bagaimana perusahaan dapat berkomunikasi, mendistribusikan dan menjual produknya kepada konsumen Delamy menggunakan dua saluran dalam menawarkan produknya kepada konsumen, yaitu melalui gerai fisik sebagai saluran distribusi dan penjualan serta melalui gerai online yang dapat dikunjungi melalui alamat website www.delamy.com yang menjadikan katalog tentang produk-produk yang ditawarkan oleh Delamy sebagai sumber informasi sebelum mengunjungi gerai fisik. Kedua pilihan tersebut menyesuaikan dengan preferensi sebagai segmen konsumen, terutama generasi milenial yang juga menyukai untuk melakukan pencari informasi tentang katalog produk di online sebelum melakukan pembelian melalui gerai fisik Delamy. Lebih lanjut, kekuatan saluran yang dibangun oleh Delamy terlihat juga dari sebaran gerai fisik ya, di berbagai negara Jepang, Cina, Hong Kong, Makau. Di Indonesia sendiri Delamy telah memiliki gerai fisik sebanyak 19 hingga 2018 yang tersebar di Jakarta, Bandung, Makassar, dan Surabaya dan Indonesia. Berikutnya, pendapatan atau revenue stream komponen ini merupakan jantung dari keberlangsungan hidup sebuah perusahaan. Sumber utama pendapatan Delamy berasal dari penjualan produk melalui gerai, baik fisik, offline maupun online. Ketersediaan produk serta kampanye, promosi, dan komunikasi pemasaran menjadi sebuah hal yang penting memenuhi kebutuhan dan keinginan tercapainya kebutuhan konsumen. Yang kelima, bina pelanggan atau customer relationship. Delamy merupakan salah satu pemain yang berkompetisi dalam industri SPA atau Specialty Store Retailer of Private Label Apparel bersama dengan beberapa pemain besar seperti Zara, GAP, dan H&M.
Dan yang keenam, kegiatan utama atau key activities. Komponen ini menjabarkan tentang kegiatan-kegiatan kunci yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa bisnis dapat terus berjalan dan berumur panjang. Kegiatan inti yang dilakukan dalam bisnis piramid telah dijabarkan sebelumnya pada model bisnis piramid, yaitu perencanaan, desain produk, dan penjualan melalui gerai-gerainya. Seperti itu, kami juga memastikan bahwa penjualan produk dapat dilaksanakan dengan baik melalui jalur-jalur distribusi tanpa hambatan untuk memastikan ketersediaan produk di semua gerainya. Penjualan yang oleh kegiatan kampanye promosi dan komunikasi pemasaran untuk menarik minat konsumen melakukan pembelian baik melalui saluran online maupun offline. Perkembangan mode kekinian akan menjadi suatu ya, sebentar ya Bu ya. Mohon maaf ya Bu, saya lanjutkan lagi. Untuk yang kesembilan, untuk yang kesembilan, biaya-biaya atau cost struktur. Ini adalah untuk menjelaskan semua biaya yang dikeluarkan untuk keseluruhan proses produksi dalam perusahaan. Adapun biaya yang akan menjadi beban bagi operasional bisnis diramai dari atas biaya operasional, listrik, internet, telepon, air, gaji, dan promosi. Bahwa dalam pendapatan di dalamnya hanya bergantung pada satu sumber jika diperhatikan lebih lanjut. Kemudian biaya kualitas dan harga secara konsisten melakukan kampanye promosi sekaligus membangun hubungan jangka panjang. Adaptasi model bisnis dalam adaptasi ada model bisnis yang secara sempurna mampu menjawab keseluruhan kebutuhan atas strategi perusahaan. Namun beberapa model ditawarkan sebagai jawaban-jawaban yang dapat diberikan bisnis. Itu yang pertama, penciptaan nilai atau value creation. Pada model bisnis dilatih dimunculkan pada desain produk yang unik, meski seringkali terkesan sederhana, namun desain yang dirancang didukung oleh kualitas bahan yang menjadi sebuah keunggulan nilai bagi produk Delami. Yang kedua, penawaran nilai atau value proposition. Pada model bisnis Delami ada pada upaya pada penawaran produk melalui gerai online dan gerai offline. Pada praktiknya di desain meskipun penawaran pada media konvensional atau digital. Namun proses penjualan masih hanya dilakukan pada gerai fisik. Yang ketiga, menyampaikan nilai atau value delivery dilakukan oleh dilatih dengan menyasar segmen pasar potensial yang sesuai dengan nilai produk yang ditawarkan. Yang keempat, menangkap nilai value atau value capture yang diterjemahkan dalam penjualan melalui gerai offline. Yang kelima, mengkomunikasikan nilai atau value communication. Saat ini dilakukan melalui website dan juga publisitas. Kesimpulan, model bisnis Delami menekankan pada tiga bagian besar, yaitu desain produksi dan penjualan pada komponen desain, penelitian dan pengembangan petugas untuk melakukan upaya menangkap apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pasar yang kemudian diterjemahkan oleh bagian masing-masing untuk melakukan produksi. Lainnya melakukan proses produksi dengan melibatkan tekanan yang tersebar di berbagai negara. Upaya yang dilakukan pada tahapannya adalah memastikan kualitas bahan baku serta keseluruhan produksi untuk menjamin stabilitas kualitas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan karena kebetulan saya lagi jualan dan tidak bisa untuk memberikan yang terbaik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum.